Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya akan membawakan renungan dengan tema hidup yang disalibkan. Bagian yang pertama. Saudara-saudara, hidup yang disalibkan adalah menjalani hidup Kristus yang diserahkan sebagai tebusan di kayu salib, sebagai pengampunan atas penghakiman dosa, dan sebagai persembahan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Istilah lain adalah kesempurnaan rohani. Di Filipi 3 ayat 12 dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Inilah yang seharusnya menjadi keinginan besar dari hati setiap orang Kristen, yaitu menuju kepada apa yang disebut Paulus sebagai kesempurnaan. Hidup seperti ini adalah bagaikan menghirup udara surga yang murni pada saat kita masih berjalan di bumi. Bagi orang percaya, hidup ini berarti kematian mutlak atas diri dan kebangkitan Kristus dalam hidup mereka. Kristus mati di kayu salib tidak hanya untuk menyelamatkan manusia saja, namun lebih dari itu, ia mati di kayu salib agar semua orang menyatu dengan dia. Sekali lagi, ia mati di kayu salib agar semua orang menyatu dengan dia. Konsep ini begitu penting, sehingga apapun yang ada di dalam diri kita dan penyatuan kita dengan Kristus harus dihadapi dengan berani dan diakhiri tidak peduli berapapun harga yang harus dibayar. Wow, betapa sulitnya untuk melakukan hal ini. Yang kebanyakan dipikirkan terutama adalah berkat. Betapa lebih mudahnya jika khotbah membicarakan tentang betapa agungnya Tuhan, betapa indahnya perjalanan menuju ke surga, menikmati berkat Tuhan hari lepas hari. Namun, Roh Kudus mendorong untuk tetap mencari hal-hal yang lebih dalam lagi tentang Tuhan. Hidup seorang Kristen lebih dari sekedar diselamatkan dari dosa, lebih dari sekedar memiliki saat-saat yang membahagiakan sementara menunggu waktu dipanggil Tuhan pulang ke surga. Maaf jika dikatakan bahwa gereja-gereja Injili dan fundamentalis telah menjual diri pada dunia. Gereja-gereja berkompromi dengan nilai-nilai duniawi dan tergelincir masuk dalam kesalahan liberalisme yang suram. Gereja-gereja yang syarat pengajaran memakai ukuran-ukuran duniawi dalam menambah jumlah jemaatnya. Dan pemimpin gereja-gereja ini menggunakan cara-cara tersebut untuk meninggikan diri mereka. Itulah masa yang disebut sebagai keyakinan yang mudah. Secara sederhana dapat dianggap bahwa jika saudara mengatakan percaya kepada Yesus, maka segala sesuatunya akan baik-baik saja, dan saudara tidak perlu mengubah apapun karena Tuhan mengasihi diri saudara apa adanya. Pesan bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan dalam Kolose 1 ayat 27, membuat orang bagikan terpius, padahal tidak ada yang baik di dalam diri seorang Kristen sekalipun. Satu-satunya yang baik ada di dalam Kristus. Ini adalah kebenaran yang saya katakan dalam kasih, bukan menyerang atau mendakwa. Jadi, menjalani hidup yang disalibkan bukanlah merupakan rencana mudah, malah ini akan menjadi hal yang paling menyusahkan saudara yang pernah atau akan saudara alami. Jalan ke depan seringkali sepi karena harga yang harus dibayar sangat mahal.
jalan yang dilalui kasar dan bertentangan dengan kehidupan orang lain. Sekalipun dengan orang Kristen yang hanya mau hidup gampang. Namun upah yang akan saudara terima terasa setimpal dengan perjalanan ini. Di bagian 1, pentingnya hidup yang disalibkan. Roma 6 ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara-saudaraku, topik tentang hidup yang disalibkan sangatlah penting bagi kesehatan dan pertumbuhan gereja. Karena gereja bukanlah sekumpulan makhluk abstrak tidak berjiwa yang melayang-layang di udara. Sebaliknya, gereja terdiri dari pribadi-pribadi yang telah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kesehatan sebuah gereja memiliki dampak langsung pada kesehatan orang Kristen yang ada di dalamnya. Jika gereja mengalami pertumbuhan yang sehat, maka orang-orang Kristen di dalamnya pun pasti mengalami pertumbuhan rohani juga. Nah, perlu dipahami bahwa tidak semua orang Kristen itu sama, saudara-saudara. Kata Yesus dalam Matius 13 ayat 23, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, banyak di antara kita orang Kristen yang cukup puas jika sudah berbuah 30 kali lipat. Namun kerinduan Tuhan adalah agar kita berbuah 100 kali lipat. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai tahap itu? Untuk memperoleh pengalaman Kristiani tertinggi, yaitu menjadi orang Kristen yang berbuah 100 kali lipat. Satu-satunya jalan adalah jika dan hanya jika lewat hidup yang disalibkan. Istilah hidup yang disalibkan beda dengan istilah hidup yang mendalam, hidup yang dikuduskan, hidup Kristen yang berkemenangan dan sebagainya. Semuanya itu tak lain adalah kekristenan yang berputar-putar di dalam roda kincir belaka, bahkan hanya sekedar untuk menarik perhatian saja. Yang dimaksudkan dengan hidup yang disalibkan adalah hidup yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan ketaatan. Kata disalibkan membawa kita kembali pada apa yang dilakukan Kristus di kayu salib. Ayat kuncinya adalah Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukannya aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup yang disalibkan adalah hidup dengan komitmen mutlak mengikuti Yesus Kristus. Menjadi seperti Dia, berpikir seperti Dia, bertingkah laku seperti Dia, mengasihi seperti Dia. Seluruh inti dari kesempurnaan rohani berhubungan langsung dengan Yesus Kristus, bukan dengan aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan. Kita bisa terjebak di dalam nuansa agamis dan melewatkan sukacita dalam mengikuti Kristus. Apapun yang menghalangi perjalanan kita ini harus disingkirkan, apapun juga. Mereka mungkin terlihat kaku, suram, tetapi buah-buah rohani yang mereka hasilkan luar biasa. Buahlah yang lebih penting daripada penampilan. Ya, tentang Alkitab, manusia duniawi tidak mengerti prinsip rohani terjemahan Alkitab. Juga bukan masalahnya, juga bukan faktor akademis. Permasalahannya selalu faktor kerohanian. Satu poin penting
yang orang tidak pahami adalah bahwa Alkitab tidak boleh digunakan sebagai pengganti Tuhan. Sebaliknya, Alkitab bertujuan untuk menuntun orang kepada hati Allah. Banyak orang Kristen berhenti membacanya dan tidak pernah berlanjut pada pengalaman hadirat Tuhan. Roh Kudus menggerakkan orang untuk membuka hati dan pikiran mereka untuk memahami firman Tuhan. Itulah roh yang bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dalam Roma 8 ayat 16. Alkitab harus dibaca secara perlahan dan direnungkan, dan biarkan Roh Kudus membukakan pemahaman kita, bukan target membaca berapa pasal sehari, sehingga membaca Alkitab tidak beda dengan membaca cerita novel. Menjalani hidup yang disalibkan adalah perjalanan yang tidak cocok bagi penakut, karena perjalanan ini berat, penuh bahaya, dan kesulitan dalam perjalanan ini tidak berakhir sebelum kita bertemu Kristus, tetapi dengan hasil yang sepadan, yaitu bertemu muka dengan Kristus. Yang kedua, dasar pengalaman Kristen. Sebuah pepatah Cina mengatakan, perjalanan sejauh 1000 km selalu dimulai dengan langkah pertama. Nah, tanpa langkah pertama, maka semuanya tidak berarti dan tidak ada gunanya berbicara tentang perjalanan itu, karena perjalanan itu tidak pernah ada atau terjadi. Nah, banyak orang Kristen berbicara tentang kehidupan yang disalibkan, tetapi tidak ada satupun tanda yang menunjukkan bahwa mereka pernah memulai perjalanan rohani itu. Orang Kristen yang sudah berbuah 30 kali lipat sudah merasa puas, tanpa mengantisipasi bahwa perjalanan masih harus dilanjutkan lagi. Kekristenan memiliki sisi kemuliaan dan kemenangan yang hanya dialami oleh sedikit orang saja. Di dalam bagian kehidupan kekristenan yang penuh kemuliaan inilah terdapat hidup yang disalibkan, saudara-saudara. Sebagai orang Kristen, kita tidak berusaha untuk terus mengenal Kristus dalam keintiman dan pengenalan yang kaya, dan lebih buruknya lagi, kita bahkan tidak membahasnya. Suatu hasrat, kerinduan yang terus bertambah, kadarnya untuk mengenal Allah. Kehausan seperti inilah yang akan mendorong kita maju menuju kepada kesempurnaan rohani. Ada dua alasan untuk menjelaskan hal ini, yaitu yang pertama, kebanyakan gereja berhenti pada pengajaran iman Kristen dasar. Bahkan pengajaran ini semakin dangkal dan kebanyakan menekankan pada suatu hari nanti kita semua akan mati dan masuk surga. Yang kedua adalah harga yang harus dibayar. Tidak banyak yang bersedia membayar harga untuk memperoleh hidup Kristiani yang berkemenangan. Bahkan maaf, masih banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak berani bayar harga, terutama dalam soal keuangan dan kebutuhan biaya hidup. Nah, selanjutnya, marilah kita bahas apakah orang Kristen itu. Orang Kristen adalah orang yang memelihara persekutuannya dengan Yesus Kristus. Dia menikmati persekutuannya dengan Tuhan Yesus melebihi segala macam persekutuan yang lain. Misalnya perkumpulan sosial, friendship, arisan, dan lain-lain. Nah, satu pertanyaan penting. Petrus tidak merasa perlu untuk membicarakan sisi heroik Tuhan Yesus. Karena pengajaran Kristus itu mulia dan teladannya layak untuk ditiru. Perjanjian baru menekankan pada Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan dan menempatkan dia sebagai sasaran iman tertinggi. Maka pertanyaan besarnya bukannya apakah Kristen itu, melainkan apa pendapat saudara tentang Kristus dan apa yang mau saudara lakukan pada dia. Beberapa orang pura-pura bermasalah dengan hal ini, padahal sesungguhnya
mereka jatuh cinta pada diri sendiri dan dibutakan oleh penyakit cinta diri dan pemujaan terhadap diri sendiri ini. Anak Allah yang dibangkitkan dari kematian adalah satu-satunya bukti, dan bukti itu secara tidak terbatas mampu memuaskan pikiran setiap orang yang tulus dan peduli. Kita tidak berurusan dengan kekristenan, tetapi anak manusia yang menjadi daging, hidup di antara manusia, memberikan hidupnya bagi manusia, dan untuk melengkapi semuanya itu pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian. Karena itu seharusnya tidak perlu lagi pertanyaan seperti itu, karena Alkitab mengatakan bahwa Yesuslah yang diperkenan Tuhan di antara manusia dalam Kisah Rasul 2 ayat 22. Jadi pertanyaan yang benar-benar penting adalah siapakah Kristus dan apa yang sudah saudara lakukan buat dia. Ajaran moral Yesus, orang yang tulus tidak akan bertanya bagaimana Yesus dibandingkan dengan ajaran-ajaran para filsuf moral dan agama-agama di dunia. Tidak ada seorang pun yang dapat berperkara dengan Kristus. Tidak seorang pun dapat mempertanyakan tentang kebenaran dari sang kebenaran itu sendiri. Tidak seorang pun yang berani mempertanyakan apakah benar Yesus itu Tuhan. Yesus Kristus, Tuhanlah yang menjadi perhatian utama kita, bukan pengajaran-pengajarannya. Kita suka ajaran-ajaran Kristus, dan lewat ini kita dapat mentaati perintah-perintahnya. Pribadi Yesuslah yang membuat ajaran-ajarannya sahih. Tuhan menaruh bukti itu pada tingkat spiritual. Tidak ditaruhnya dalam tingkat nalar logika manusia, tetapi dalam kesadaran dan iman. Jadi, pada tingkat kepemahaman nalar, maka hanya orang-orang yang dapat berpikir tinggi yang dapat bertobat, atau malah sebaliknya. Sedangkan pekerja kasar tidak akan pernah percaya, tidak akan pernah percaya karena mereka tidak banyak menggunakan intelijensinya. Nah, hati yang tertusuk, berbagai orang telah bertobat bukan karena kemampuan mereka dalam menganalisa bukti-bukti. Jika keselamatan tergantung dari kepandaian menganalisa bukti-bukti, maka seperti persidangan yang dapat diselamatkan hanyalah para pengacara dan ahli hukum. Kebenaran Kristus naik dari alam maut, melompat melampaui segala akal manusia, naik lebih tinggi dan langsung masuk ke dalam hati nurani setiap manusia. Sehingga setelah mendengar kebenaran diberitakan, mereka langsung dapat memahami dan mempercayainya. Menurut kesaksian dalam Kisah 2 ayat 37, hasil dari khotbah Petrus adalah orang-orang yang tertusuk hatinya. Kata tertusuk di sini artinya tertikam perlahan. Kata menikam dalam Yohanes 19 ayat 34. Terjemahnya dipakai sama dalam Kisah para rasul-rasul, namun diberikan awalan yang menambah kualitas dan intensitas kata tersebut. Berarti kata-kata Petrus menembus lebih dalam ke hati para pendengar dibandingkan dengan tombak yang menembus lambung Yesus. Jadi Roh Kudus membawa ujung tombak kebenaran masuk ke dalam hati orang-orang, dan mereka berseru, apa yang harus kami lakukan? Dalam Kisah 2 ayat 37, Petrus segera menjawab, bertobat dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara-saudara, berapa harganya? Berapa harga dari hidup yang disalibkan? Kekristenan bukanlah perjalanan gratis, karena Kristus telah membayar keselamatan kita. Nah, kondisi melakukan apa yang harus kita lakukan? Sebagian kalangan Injili takut dengan kata melakukan. Mereka menyimpulkan bahwa kata itu kurang tepat.
Tetapi Petrus tidak takut dengan kata ini, karena melakukan atau bertindak di sini bukanlah untuk mengumpulkan poin, melainkan untuk mencapai suatu kondisi. Apa yang harus saya lakukan agar dapat menerima kebaikan dan pengorbanan Yesus di dalam hidup saya? Dan kata Petrus, percayalah kepada Tuhan Yesus. Identifikasikanlah dirimu dengan Dia melalui baptisan. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Inilah makna Paskah sebenarnya. Makna Paskah yang hanya setahun sekali akan terus mengiang sepanjang tahun. Dan dengan seizin Tuhan, jika saudara dipanggil, makna Paskah akan mengiringi saudara ke liang kubur dan sepanjang kekekalan. Inilah kondisi melakukan itu. Jika Kristus hidup, maka saudara harus melakukan sesuatu padanya. Dia ada dalam benak saudara terus sampai saudara melakukan sesuatu tentang hal ini. Dan bahwa Dia hidup dibuktikan dengan turunnya Roh Kudus yang membawa bukti itu langsung ke dalam hati dan pikiran manusia. Saudara-saudara, hati yang tertancap, apakah itu? Yang harus saya lakukan adalah mendengarkan, menyimak, mengidentifikasikan diri dengan Yesus, mengaku, mengikuti, mencurahkan perhatian, mengabdikan diri. Saya harus mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi, baik dalam suka maupun duka. Saya akan terus berpikir tentang Dia hingga saya bertindak. Hati saya tertancap oleh kenyataan bahwa Ia bangkit dalam kemenangan, kebangkitan dan peneguhan anugerah keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kekristenan dibangun atas dasar satu fondasi, yaitu Yesus Kristus. Nah, sebelum dapat memahami betapa dalamnya pengalaman kekristenan dan dinamisnya hidup yang disalibkan, dasar ini harus terlebih dahulu diletakkan. Tidak ada gedung yang dibangun melebihi kekuatan fondasinya. Jadi, pertanyaan yang tepat yang perlu diajukan adalah, siapakah Yesus Kristus? Dan selanjutnya, apa yang harus saya lakukan buat Dia? Saudara-saudaraku yang kekasih, renungan dan bimbingan di atas adalah agar tidak puas hanya setelah berbuah 30 kali lipat, dan majulah terus untuk dapat berbuah 100 kali lipat. Namun, jangan lupa bahwa sebelum tanaman berbuah, maka dia harus dirawat, diberi pupuk dan sebagainya, sehingga akhirnya mulai berbuah. Nah, seperti pepatah Cina, bahwa satu langkah harus dimulai dahulu sebelum menuju ke tujuan 1000 km. Untuk itu, seperti dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, syarat untuk dapat berbuah sudah jelas, yaitu tinggal di dalam Kristus dan Dia tinggal di dalam saudara dan saya. Tinggal di dalam Kristus selain melakukan kehendak dan firman-Nya, pertama-tama kita harus membangun keintiman dahulu dengan Kristus. Inti keintiman adalah menikmati hadirat Tuhan. Ada 3 jenis keintiman, yaitu pertama, keintiman reaktif, yaitu ketika kita ada masalah maka kita berdoa kepada Tuhan sebagai reaksi dari masalah yang akan kita mintakan penyelesaiannya. Yang kedua adalah keintiman aktif. Setiap hari pada jam-jam tertentu, maka kita menyembah Tuhan, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah keintiman otomatis, yaitu di mana saja, kapan saja kita dapat menyembah, memuji Tuhan, walau sedang
di dalam mobil, mengendarai mobil atau di jalan makan dan sebagainya. Ketika kita digerakkan Roh Kudus untuk menyembah dan memuji Tuhan, maka terjadilah itu. Kita lakukan semuanya. Saudara, ketika kita berdoa, iblis memberikan suatu halangan di atas. Nah, orang yang berdosa, maka doanya itu seperti asap. Kemudian sirna begitu saja ditiup angin. Karena dia masih berdosa. Doanya tidak akan naik, apalagi didengarkan Tuhan. Yang kedua adalah berdoa. Dan mulai doa itu menjadi asap yang naik ke atas. Tapi di atas diblok oleh blokade iblis. Dan iblis mulai bekerja. Sehingga orang itu ngantuk, gatal, ya, perutnya sakit, atau mungkin pengen ke belakang dan sebagainya. Ada telepon sehingga dia berhenti berdoa. Disinilah iblis menang. Tetapi orang yang tekun berdoa, asapnya makin kuat, makin tebal dan menjadi api, naik ke atas, membakar semua blokade iblis. Dan iblis lari ketakutan karena panas doa itu, saudara. Setelah dia memblokade dan lolos dari blokade iblis, maka di langit, di surga dibukakan satu lubang, doa itu naik ke atas. Nah, disitulah saudara-saudara, saudara akan merasakan suatu suasana damai sejahtera. Nah, ketika saya sudah berada pada level itu, roh saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Saya tidak usah berdoa, hanya dia merasakan bagaimana Tuhan itu ada. Saya menyembah Tuhan, saya ingin dicintai Tuhan sebagai anak-anak kecil. Oh, saudara-saudara, mungkin bisa 1 jam lebih saudaranya dia merasakan rasa damai sejahtera itu. Itulah saudara-saudara, keintiman kita dengan Tuhan. Nah, cara efektif membangun keintiman adalah setiap pagi sehabis bangun tidur, sembah dan pujilah Tuhan, karena Dia yang kudus, bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Di Mazmur 23:22 ayat 3. Manusia saja senang dipuji dan disembah, apalagi Tuhan Yesus, Raja segala raja. Jika Tuhan senang, maka Dia akan dekat dengan kita, dan Dia akan mendengarkan doa kita, akan memenuhi kebutuhan kita. Begitu juga Roh Kudus akan tinggal di dalam diri kita, yang akan memampukan kita untuk berbuat kudus. Karena kekudusan itu adalah sifat Allah, dan kita tidak mungkin sebagai manusia dapat berbuat kudus tanpa bantuan Roh Kudus. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, dan sebaliknya. Dan karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Galatia 5 ayat 17. Saudara, menyembah Tuhan harus dengan roh dan kebenaran. Seperti dalam Yohanes 4 ayat 23. Bukan hanya sekedar di mulut dan bibir saja, atau sebagai entertainer, ya, dengan menari segala macam. Namun harus dilakukan dengan sepenuh hati dan akal budi. Nah, ketika kita sungguh-sungguh menyembah dan memuji Tuhan dengan segenap hati dan akal budi, maka Tuhan akan hadir dalam penyembahan kita, dan akan kita rasakan hadiratnya. Akan kita rasakan adanya damai dan sejahtera, bahkan sampai menangis karena keintiman yang ada. Ini yang saya lakukan dan rasakan setiap penyembahan dan puji-pujian setiap pagi, saudara. Ada kalanya Roh Kudus menyuruh saya untuk menyembah di saat kapanpun, sore, siang, ya, atau malam, bahkan ketika sedang mengendarai mobil, saudara. Itulah keintiman otomatis. Setiap saat kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyembah Tuhan. Ketika Tuhan hadir, maka hati nurani kita akan diperbaiki dan semua masalah akan lenyap. Seperti lagu In the Presence of Jehovah yang dikarang oleh Terry McAlmon. Nah, setelah mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, maka mulailah hidup kita berubah. Karena mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi dan segenap kekuatan kita. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri. Ada dalam Lukas 10 ayat 27. Kita mulai menyalibkan di daging dan segala nafsu dan keinginannya dan hidup oleh Roh Kudus sehingga dipimpin oleh Roh Kudus untuk dapat menyalibkan perbuatan daging. Seperti dalam Galatia 5 ayat 24 dan 25. Perbuatan daging ada pada Galatia 5 ayat 19 sampai 21, seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu dan sebagainya. Di mana barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, setelah dapat menyalibkan perbuatan daging, barulah kita dapat menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri dalam Galatia 5 ayat 22-23. Saudara-saudara, memang tidak mudah untuk meninggalkan perbuatan daging. Saya pun kadang-kadang masih suka membuat celah sehingga iblis dapat masuk menguasai jiwa, yang yaitu pikiran, emosi, dan kehendak. Karena itu jiwa harus diperbarui setiap hari, yaitu dengan mengevaluasi perbuatan-perbuatan kita sebelum tidur. Iblis hanya dapat menyerang jiwa kita. Karena itu mohonlah kepada Tuhan agar mengirim malaikat dan bala tentara sorgawi untuk menjaga kubu pertahanan kita agar tidak diserang iblis. Nah, saudara-saudara, masih ada lanjutan renungan hidup yang disalibkan ini yang akan saya lanjutkan pada renungan selanjutnya. Bagian kedua, saya percaya bahwa Roh Kudus bekerja dalam renungan ini dan mengubah roh dan jiwa saudara agar dapat berbuah mulai dari 30 kali lipat sampai pada target puncaknya, yaitu 100 kali lipat. Amin.